Sahabat Hikmah, kedudukan seorang anak bagi kedua orang tua dalam ajaran Islam telah diterangkan melalui sejumlah ayat dalam Al-Quran. Setidaknya ada 5 kedudukan yang ditempati oleh seorang anak. Salah satunya, anak sebagai cobaan atau fitnah. Dalam surat Al-Anfal ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar." Inilah yang juga dialami oleh Ria, seorang single parent yang berjuang demi menghidupi 3 anaknya yang masih kecil. Saat berjualan seblak di depan rumahnya, sang anak sempat merengek dan rewel. Namun Ria tetap sabar dan melayani pembeli dengan ramah. Sambil menggendong anaknya, Ria mulai membuat seblak. Berjualan seblak di dalam gang tidaklah mudah. Kondisi gang yang sepi dan tidak banyak dilewati orang membuat seblak buatan Ria tidak laku terjual. Pernah dalam 2 hari seblak buatan Ria hanya laku 2 porsi saja. Hal ini berpengaruh dengan kondisi perekonomian Ria dan keluarganya yang tidak menentu. Saya jualan seblak di rumah, kalau keliling saya jualan pepes. Kalau jualan sih saya udah lama, sebelum ayahnya meninggal juga saya udah jualan. Seperti inilah potret kehidupan seorang ibu Ria yang menjinjing pepes secara berkeliling. Assalamualaikum Bu, ini pesanannya. Sebagai seorang single parent, Ria terkadang merasa khawatir terhadap anak bungsunya yang masih kecil. Dirinya takut meninggalkan anak-anaknya di rumah saat dia harus berkeliling berjualan pepes. Oleh karena itulah, Ria sekarang lebih fokus untuk berjualan seblak di depan rumah kontrakannya, agar bisa mengawasi dan merawat anak bungsunya yang berumur 3 tahun. Selama berjualan seblak, ia selalu membawa kedua anaknya yang masih kecil untuk ikut berdagang. Ya kalau nggak dibawa dia di rumah sendirian, nggak bisa dititipin ke tetangga. Rewel, kadang nangis, ya gitu dah namanya anak-anak. Cobaan demi cobaan menghampiri kehidupan Ria dan keluarga. Cobaan yang paling berat ketika suami yang dicintainya dipanggil ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, hancur Pak saya, soalnya kan saya di sini cuma nama suami. Kita hijrah ke sini ke Jakarta, mengadu nasib di Jakarta. Dia malah ninggalin saya ditinggal sama anak-anak. Iya sedih banget. Butuh waktu yang lama bagi Ria untuk memperbaiki hati dan perasaannya. Namun, semua ujian maupun cobaan pasti ada hikmahnya. Ria pun berprasangka baik kepada Allah. Kalau ujian yang diberikan bertujuan untuk membuat ia menjadi pribadi yang lebih baik. Ayah di surga. Iya doain ya dia, doain ayah ya. Sepeninggal suaminya, Ria mengalami jatuh sakit. Dirinya divonis mempunyai penyakit diabetes dan ada benjolan di sekitar payudaranya. Sebagai seorang ibu, Ria tentu saja merasa khawatir siapa kelak yang akan merawat anak-anaknya saat ia sakit. Ayah ada benjolan di payudara sama ada gula juga. Gitu. Sebenarnya sakitnya udah setahun suami saya meninggal, udah kerasa, cuman saya nggak saya rasa karena saya kan sibuk jualan, jadi nggak kepikir, kirain saya cuma sakit-sakit biasa aja gitu. Alhamdulillah, setelah dirawat dan ke dokter, kesehatan Ria pun berangsur-angsur membaik. Ria pun mulai kembali berjualan seblak maupun pepes. Namun, Ria juga harus menghadapi kenyataan bahwa berjualan pasti ada saja masalah yang dihadapi. Buruan Bu, lama banget, lama bener sih. Bikin apa sih? Ria sering mendapati pembeli yang meremehkan dagangan seblaknya. Bahkan ada pula yang sering hutang maupun akhirnya tidak membayar seblak buatannya. Ya kadang namanya orang jualan kadang ada yang hutang, nggak bayar. Ya namanya orang dagang pasti aja ada yang hutang. Udah, bener nggak nih?
Ria hanya bisa ikhlas dan pasrah terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ria yakin suatu saat rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utang juga. Perjuangan Ria semakin membuahkan hasil. Mulai banyak yang memesan pepes ayam maupun ikan buatan Ria. Bahkan ada yang memesan dengan porsi yang banyak. Alhamdulillah, dari penghasilan berjualan pepes membuat Ria dapat membiayai kebutuhan dan biaya sekolah anak-anaknya. Sebenarnya emang nggak tercukupi, cuman mau gimana lagi. Makanya saya jualan pepes sambil keliling. Kalau misalkan sepi, saya jualan pepes gitu, keliling buat nambah-nambah. Tidak hanya pepes, seblak buatan Ria pun mulai banyak dikenal di daerah rumah kontrakannya. Banyak yang suka dengan seblak buatan Ria karena harganya murah dan terjangkau. Makasih ya. Walaupun sering diterpa badai cobaan, tidak membuat Ria lupa akan Sang Pencipta. Apalagi sudah masuk waktu sholat. Sesibuk apapun Ria berjualan, ia selalu melakukan kewajibannya sebagai muslim, yakni sholat 5 waktu. Ya alhamdulillah, ibadah saya 5 waktu alhamdulillah. Walaupun lagi jualan, kalau pas waktu azan zuhur saya berhenti dulu, sholat dulu. Doa dan harapan selalu Ria panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia dan anak-anaknya selalu diberikan kemudahan dalam hidup serta kesehatan. Sahabat Hikmah, semoga tayangan pagi ini membawa manfaat bagi kita semua. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.